embas ring gumi Indonesia. Gumi sane asri untuk penyuan pulau, sane akeh maduwe keanekaragaman. Pulau sane eksotis, sane kasup sugih untuk seni lan budaya, lan makuah pabinayan sane wenten, sinalih tunggil pabinayan agama. Pabinayan agama sane wenten, sepatutnya nenten ngwatuang beuta. Duaning kewiyaktiane Pabinayan punika Saling nagingin. Pabinayan punika saling ngicenin. Pabinayan punika jaktine pada nyinggi. Raris pemupetnya untuk cara punika pabinayan sane wenten boya je sekali waktu sane ngawangin. Nanging ngicenin iraga kayun nyantep, rasa sane nemu bahagia. Baik, di sini poin yang pertama yaitu ada definition religious tolerance. The first, tolerance in general, yaitu is a human attitude or behavior that follow rules by which one can appreciate respect for behavior someone else. Bisa diartikan juga sebagai sikap saling menghormati, sikap saling menerima keyakinan orang lain, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang kedua ada definition religious tolerance by UNESCO. Sebagai sikap saling menghormati, sikap saling menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan juga cerminan dari karakter manusia itu sendiri. Dan yang ketiga ada tolerance according to expert, yaitu pengertian tolerance menurut para ahli. Yang pertama menurut Bakar yaitu sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang ada di masyarakat. Kemudian ada juga menurut Bakar, menurut Khotimah, dan Pamungkas, yaitu memberikan kehendak menjalankan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakini tersebut. Sedangkan menurut Ismail merupakan implementasi dari pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. Ekspresi keberagaman dalam komunitas ini merupakan tanggapan manusia beragama terhadap realitas mutlak dalam bentuk jalinan sosial antar umat yang seagama maupun yang berbeda agama. Kemudian selanjutnya poin yang kedua adalah religious tolerance performed by Balinese people atau praktek toleransi yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Dari hasil penelitian terdahulu dan hasil angket yang disebarkan kepada beberapa responden, menghasilkan data kuantitatif sebagai berikut. Sebanyak 61,3% responden bersikap sama terhadap orang yang seagama dan beda agama. 85,3% tetap berteman meskipun beda agama. 60,6 responden tetap merasa senang dan nyaman terhadap orang yang berbeda keyakinan. Dan 66,3% responden seringkali memberi apresiasi terhadap teman dan tetangga yang berbeda agama. Responden juga sangat tidak setuju jika ada tindakan yang menghalangi pemeluk agama lain melaksanakan ibadahnya, yaitu sebanyak 78,5% mereka cenderung memberikan kebebasan beribadah kepada pemeluk yang berbeda, yaitu sebanyak 84,9%. Selain itu, sebanyak 56,3% responden membebaskan pemeluk agama lain mendirikan tempat ibadah asal sesuai dengan prosedur. Dan 61,3 responden lainnya tetap menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan orang-orang yang berbeda agama. Kemudian ada beberapa contoh praktik keagamaan toleransi yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yang pertama ada joint religious ceremony atau upacara keagamaan bersama.
Masyarakat Bali sering mengadakan upacara agama bersama yang melibatkan peserta dari berbagai agama. Contohnya adalah upacara melasti atau upacara Hari Raya Nyepi yang melibatkan umat Hindu, tetapi juga melibatkan umat agama lain yang diundang untuk berpartisipasi menghormati kegiatan keagamaan tersebut. Kemudian yang kedua, appreciation for places of worship atau penghargaan terhadap tempat ibadah. Masyarakat Bali menghormati dan menjaga tempat ibadah dari berbagai agama. Mereka secara terbuka mengizinkan pembangunan dan pemeliharaan gereja, masjid, dan vihara di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah mereka dengan bebas. Kemudian yang ketiga, celebration together atau perayaan bersama. Selama perayaan keagamaan penting seperti Idul Fitri untuk umat Islam atau Natal untuk umat Kristen, masyarakat Bali sering saling mengucapkan selamat dan berpartisipasi dalam kegiatan perayaan. Hal ini mencerminkan sikap saling menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Kemudian yang keempat ada interference in other religious celebration atau campur tangan dalam perayaan agama lain. Masyarakat Bali kadang-kadang ikut serta dalam perayaan agama lain sebagai tanda toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain. Misalnya, mereka dapat menghadiri perayaan Natal di gereja atau mengunjungi masjid selama bulan Ramadan. Kemudian yang kelima ada tolerant religious education atau pendidikan agama yang toleran. Bali memiliki sekolah-sekolah agama yang memperkenalkan pelajaran tentang agama-agama lain kepada siswa. Ini membantu membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman agama dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada interreligious dialog atau dialog antar agama. Masyarakat Bali juga aktif dalam mengadakan dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Forum dan pertemuan interagama sering diadakan untuk memfasilitasi dialog dan saling belajar antar umat beragama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor toleransi. Di sini ada beberapa poin tentang faktor toleransi. Apa saja sih? Untuk yang pertama yaitu warisan budaya. Seperti yang kita ketahui, Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki kaya akan budaya. Untuk yang selanjutnya yaitu filosofi Trihana Karana, terus pengaruh pariwisata. Di sini juga untuk poin yang selanjutnya yaitu pengaruh pariwisata karena Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak wisata dan itu menyebabkan banyak wisatawan yang hadir ke Bali. Jadi disitulah terjadi faktor toleransi tersebut. Terus interaksi sosial sehari-hari. Untuk poin yang keempat yaitu berkaitan erat dengan poin yang sebelumnya yaitu pengaruh pariwisata. Untuk interaksi sosial sehari-hari karena adanya interaksi sosial yang terjadi antar pariwisata seperti itu, jadi menyebabkan interaksi orang Bali itu luas dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena banyaknya pariwisata atau wisatawan yang hadir ke Bali. Selain itu ada juga faktor penghambat. Faktor penghambat dari toleransi masyarakat Bali yaitu satu, kecurigaan dan stereotip. Apa sih kecurigaan dan stereotip itu? Jadi kecurigaan dan stereotip itu prasangka negatif terhadap suatu agama yang menyebabkan ketegangan antar agama. Jadi kayak adanya kecurigaan atas suatu agama. Terus peningkatan ketegangan politik, ketidakseimbangan kekuasaan, pengaruh ekstremisme agama, dan perubahan sosial globalisasi. Tetapi faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan pendidikan, dialog antar agama, dan pembangunan pemahaman yang jauh lebih baik di antar umat beragama. Jadi apabila kita terjadi faktor penghambatnya itu, kita bisa saja misalnya antar
antar pemimpin agamanya itu seperti ustadz atau vihara gitu, seperti itu mungkin bisa saja saling mengasih paham kepada umat-umatnya, kepada masyarakat dan penganut agama tersebut. Toleransi beragama yang tinggi di masyarakat Bali telah menciptakan harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Praktek-praktek toleransi ini menjadikan Bali sebagai contoh positif untuk mempromosikan keragaman agama dan membangun masyarakat yang inklusif, saling menghormati dan menerima perbedaan agama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.